Bahasane piye ya? Masa udah. Ya udah telanjang. Tapi di dalam kamar tempat yang tertutup ya, orang ngos-ngos ya. Dikunci seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Itu seperti itu tuh boleh. Tetapi ada tetapinya. Cara tata krama aja udah blecet njuk terus tanpa tutup-tutup. Tanpa ling-ling. Artinya berselimut berdua dalam selimut itu boleh. Yang dihindari itu iki kamar ini tak petak ngene iki ya. Kunci lawange sampean nang kono iki berudoria. Iki dihindari. Nah, kenapa? Itu wala tajarrudal irina ay al-himari. Jangan engkau telanjang seperti telanjangnya himar. Nah, maksudnya, tapi ketika in kamar kemudian kasur sing empuk-empuk wingi selimutan wong loro, selimute sing gede nang jero arep boleh. Jelas ya? Enggak usah saya lebih perjelas lagi. Pomone kok kurang jelas berarti sampean rada urung wayahe gitu. Oke. Wa taqulu lahu zalika sahihun walakin nanging tapine kita itu boleh ning tapine kita walakin nanging tapine kita iku nuhibbu semen demen sapa kita annah misayen to berbisik-bisik sapa kita fi uzunihi ing dalem kupinge si wong bi annal mar'ata karena sak temene wong wedok iku la tastariha ora nyaman sapa si mar'ah lil urhi sebab udo fi hadzal hali ing dalam ikilah tingkah. Karena wanita itu sebetulnya kalau kita lagi bertumbuh dia muncul rasa malunya. Ketika muncul rasa malunya, kita mau bertumbuh itu ujuk-ujuk langsung diblejetes kan ya? Udah, nah gitu katanya ora dadi. Ya, karena malu dia ya piye-piye senajan to bojone rasa isin piye-piye. Ya. Maka ketika kan disunahkan itu kan begini. Iki tak ceritake. Bahwa disunahkan itu kan ketika kita dalam keadaan sebelumnya itu kan apa namanya bahasanya bercumbu. Bercumbu itu ada 3, ada 4 ya. Ada 3. Bercumbu itu ketika satu kita tarik, kita diajak, wes dikunci, cekel tangannya. Bar cekel tangannya, cekel dilus-lus. Bar dilus-lus, di sini disebutkan dibisik-bisiki di kupingnya. Ngomong-ngomong. Ya tentang masalah sing romantis. Ojo sampean cerita arep kumpul kok cerita masalah utang. Ya ora jadi. Ya, Dek piye Dek ya? Etoke kok urip awak dhewe iki jane ya seneng, tapi kok ya susah utange sik akeh ya Dek ya. Lah wong arep bercinta kok ngkewe utang, ya ora jadi. Ya, berbicara tentang menyanjung-nyanjung. Jadi Kanjeng Nabi itu disampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu sering memuji-muji istrinya sebelum mengumpuli. Karena apa? Itu membangkitkan gairah seorang istri. Karena prosesnya seorang istri untuk mencapai itu kan beda karo wong lanang. Karo orang laki-laki cepat, karo wong wedok beda proses. Ya, maka perlu kesiapan yang prima. Yaqulu wa yaqulu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahbub iza atana likane ngumpul ai teko sapa sira sapa hadukum siwirijine sira kabeh
ahlahu ing istrinya fal yastatiron mongko becik gawe tutup. Ya, tutupi. Nah, tutupi. Sing sae selimute sing gede, jadi ditutupi. Wala yatajarrada tajarrudal irina, ojo melocoti pakaian betene tajarrudal irin. Udone wong sing apa melocoti pakaiane wong sing udo. Wa tarwidan meriwayatkan sapa Sayyidatu Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ro'ani manya ma nafi. Ma ro'aha ora weruh sapa ingsun ha ing Aisyah minni sangka ingsun wala ro'aitu lan ora weruh sapa ingsun ha ing Aisyah minni sangka Kanjeng Nabi. Ral ai maroa ora weruh ing aurat iki Aisyah mendika Aisyah mengatakan maroa ora weruh ing aurat maroa ora weruh sapa Kanjeng Nabi ing aurat minni dariku wala ra'aituha lan ora weruh tidak melihat sapa ingsun ing aurat minhu sapa Kanjeng Nabi. Seperti itu. Jadi ketika kumpul Kanjeng Nabi orang delok bentuke kaya apa ngono mboten. Ya. Makanya sing apik niku jangan sampai nganggo lampu yang 40 watt. Biar jelas, Pak. Oh, jangan. Dan ketok bunder-bunder. Jangan ya. Kemarin saya sampaikan sing remeng-remeng. Karena remeng-remeng itu akan lebih membangkitkan. Lah iya dah. Kita kok goyang-goyang selak kepengin ngopi itu. Jadi yang remeng-remeng itu yang akan yuhayyiju sahwatal mar'ah, membangkitkan. Yang padang banget itu tidak nyaman karena wanita itu diliputi oleh kemaluan. Kemaluan itu maksudnya bukan kok kabeh kemaluan, artinya diliputi oleh rasa malu. Ya, diliputi oleh rasa malu. Terus saya sengaja tidak mau terpancing untuk pulgar-pulgar ini. Nanti kalau terlalu pulgar-pulgar nggak enak nanti. Terus yang nomor 3 al-i'tina'u bi muqaddimatil jima'i, bercumbu ini bi muqaddimatil jima'i kelawan mendahului jima. Jadi sebelumnya didahului dengan bercumbu. Watam al-i'tina'u bi muqaddimatil jima' wat tamhidu lil isti'dadi la'alla wat tamhidu, dan bersiap-siap merayu lil isti'dadi untuk bersiap-siap an-nafsi kang bangsa jiwa nafsu wa tahayyi'atun jawi, dan mempersiapkan suhu udara. Nah, kemarin saya sudah matur. Bima kelawan perkara yunasibu yang cocok apa ma al maqama ing tempat. Jadi udaranya cocok dengan tempatnya. Jangan sampean taruh di tempat yang kumuh. Jangan sampean pokoknya waton nggon, jangan. Tempatnya sing empuk, kemarin ya kasure sing iso mantul-mentul. Karena itu sangat membantu. Maka dalam kitab Quratul itu disebutkan
pinggulnya diganjel dengan bil wisada. Itu bacanya seperti itu. Jadi menaruhkan wisadah bantal di punggung. Ya. Dalam Qur'an ini seperti itu. Karena apa? Posisi yang paling tepat itu kan posisinya kan di bawah. Posisi apa yang di bawah? Apa? Istri. Kalau posisinya yang di atas, si istrinya dalam kitab, pokoknya kalau saya mau ngirok ke kitab, dalam kitab Qur'an ini menjadikan rekosone suami dan tidak merasakan nikmatnya istri. Mau saya ngono-ngono kira ada apa lah kitab ini. Terus maka jalan teman-teman teko, maka jalan teman-teman teko fil hadis ing dalam hadis apa salasun telu minal azdi dari keapasan firajuli ing dalam wong lanang iti ayal kia yang to ketemu sapa rajul man ing wong yuhibbu kang demen sapa si rajul ma'rifatahu ing ngerteni si man fayufariku tumurin pisah sapa si rajul hu ing si man qabla ayya lama ke sadurunge yen to ngerti sapa si rajul ismahu ing jenenge si man wa nasabahu lan nasabe si man. Jadi ada 3 hal yang menjadikan seorang laki-laki tadi itu menjadi lemah. Yang pertama, ketika dia bertemu dengan seseorang yang dia cintai, tiba-tiba dia langsung ujuk-ujuk pisah. Lagi lemes wong wedok iki wong lanang susah ya ngene. Nomor 2, wasani utawi sing nomor 2 ayyu karimahu ahadun fayaruddu alaihi karmatahu. Nomor 2 ayyu karimahu yen memuliakan hu ing rajul sapa ahadun seseorang fayaruddu tumuli balekke sapa si rajul alaihi ing atase ahad karomatahu ing kemuliaane si ahad. Wasali sulan utawi sing nomor 3 iku ayu qariba yen to mendekati sapa rajulu seorang laki-laki jariyatahu ing budaknya si rajul au zaujatahu atau mendekati istrinya ya. Kemudian payusibuham mongko mengkenani ha ing si mar'ah qabla ayu hadisahu tak doronge yen to qabla ayu hadisa sebelum yen to bercumbu sapa si bercumbu atau ngomong-ngomong sapa si rajul ha ing zaujah wa yu'ani sahalan yo mencumbui sapa si rajul ha ing zaujah wa yudoji ahalan belum saja ngejak guling-guling sapa si rajul ha ing zaujah ning iki ana ning fayabdo tumuli rampung apa hajatuhu hajate si rajul ai urung apa-apa urung guling piye-piye si bojo sing lanang wis peltu minha sangka si zaujah qabla antak dia sadurunge yen to mendapatkan sapa si zaujah hajataha ing hajatna si zaujah minhu dari seorang suami. Yang nomor 1, yang nomor 2 jelas. Yang nomor 3 ini yang dibahas. Kelemahan seorang laki-laki yang menjadikan ini menjadi tidak baik dalam rumah tangga. Ingat, tidak sedikit permasalahan dalam rumah tangga itu masalah. Menjadi masalah dalam rumah tangga itu karena gagal dalam hubungan suami. Ya, paham? Saya karena sering mendapatkan salinan putusan perceraian, saya baca. Di samping itu sering mendapatkan konsultasi dari pasangan-pasangan yang berseteru, yang sumbernya itu karena tidak nyaman dalam kaitan hubungan suami istri. Nah, oleh karena itu
ini, gitu. Para ulama-ulama sampai Kanjeng Nabi sudah tahu. Jangan kamu mau menangan sendiri terkait dengan hubungan suami istri. Jangan kamu merasa kamu sudah mendapatkan hajatmu, rasa kenikmatan, klimaks, bisa menyalurkan syahwatnya, tapi tidak memperhatikan pasangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya boleh paling biyen le gawe jimat macam-macam. Ono sing dirajah barang. Apa ono sing dirajah? Ya kuwi ne dirajah barang. Ono sing di gaweke jamu sing macam-macam pokoknya. Ya. Ono yang zaman modern sekarang itu dengan nekakne maerot, nekakne ya kan? Ini apa? Karena salah satunya yang penting tujuannya begini. Ketika sampean melakukan hal-hal seperti itu tujuannya untuk ibadah, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk nafsu belaka, itu yang jadi masalah. Paham ya? Jadi apapun kaitan seperti ini, sampean ngaji seperti sampean niati ibadah, jadi umpamanya sampean kok berbojoan, suami istri bisa melakukan adab-adab hubungan suami istri. Itu penting. Kita kan gampang banget, ala demok udah ngono pluk gulang-guling, weh dor weh. Katanya kan ngono kuwi. Yen ngono kuwi apa bedane karo pitik? Sedai bar kuwi diupeng-peng kan pitikan ngono kuwi. Peng baru peng caplok. Plok. Bar plok wis tinggal ngalih. Plok. Ini kan enggak benar. Ya, makanya punya tata krama. Itulah hebatnya Islam. Mulai dari hal yang paling kecil sekali itu sudah diatur. Apalagi hubungan suami istri. Ini penting. Sebab kan dari orang alim, wong pinter, orang soleh, orang hafal Quran dan lain sebagainya, itu bisa wujud kan karena sebab hubungan, sebab karena adanya nih umpamanya nikah, ora iso sampean sepengin dia, ya Allah kula pengen dia yang hafal Quran ning ora pun rabi. Ora iso, arep diatapne tembok apa piye? Enggak dia. Maka nikah itu sesuatu yang yang penting. Maka saya sering guyon. Saya pernah guyon dulu sama teman saya hakim. Mau jadi hakim ora lolos. Konco saya itu lolos satu kelas sama saya. Sekarang jadi hakim Mas Mudi Harjo. Sering gojok gitu kan saya. Orang Bangka Belitung. Ada yang Bangka Belitung? Saya bilang gini, Mas, Bang, siapa duluan masuk Islam? Dia bilang, dia dulu yang tanya, Bang, siapa duluan orang yang masuk surga? Hakim apa penghulu? Ya saya jawab karena dia bertanya saja. Ya mestinya penghulu dhisik. Gitu kan? Lah, ya ora. Ya mestinya hakim dhisik. Lah kok iso? Nah, saya bilang kok bisa? Iya. Hakim itu adalah yadullah, ya kan? Pemegang kekuasaan. Ojo sampean jangan sampean maknane yadullah itu tangane Gusti Allah. Gusti Allah duwe tangan terus dikekne hakim, bukan. Ya. Hakim itu kan memiliki kekuasaan yang penuh, otoritas penuh. Sampai iza ta'aradul amra ini iktidaul hakim yarfa'ul hilaf. Keputusan seorang hakim itu menghilangkan suatu hilaf, perbedaan. Ini cerita tapi nanti bermakna.
Tidak. Itu jenis potongnya. Keputusan oleh orang hakim itu menghilangkan perbedaan atau hilafiyah yang ada dalam masalah. Nah, karena demikian ini, maka dia mengatakan mana yang ya tetap hakim, karena hakim itu ya dulu memiliki kekuasaan otoritas yang tinggi. Permasalahan yang ada oleh masyarakat, yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan oleh hakim. Orang bersengketa, waris dan sebagainya itu hakim yang menyelesaikan. Oh ya, saya bilang ya enggak, ya penghulu dulu. Kenapa kok penghulu dulu? Oh iya, hakim itu bisa jadi hakim wujud karena siapa? Penghulu itu sesuatu yang haram. Itu kan al-bud'u, aslinya kan haram. Tapi oleh hakim bisa dihalalkan karena adanya bikalimatillah itu dengan akad. Sing akad ki sapa? Ora ono hakim, tidak ada hakim kalau tidak ada pernikahan. Tidak ada kelahiran, tidak ada hakim kalau tidak ada kelahiran. Tidak ada kelahiran kalau tidak ada hubungan suami istri. Tidak ada hubungan boleh suami istri kalau sesuatu itu belum dihalalkan, belum dinikah. Tidak terjadi pernikahan kalau tidak ada naib. Makanya yang masuk surga dulu adalah penghulu. Oh ya, kalau gitu ya kita masuk surga bareng katanya dia. Ya, jadi ini penting. Jadi nikah. Syekh Muhammad menyampaikan di awal bahwa menikah itu adalah salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan kesolihan atau keberlangsungan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah satunya adalah dengan nikah. Umpamane wis ora ono sing rabi, ya mandek umat Muhammad, ya kiamat. Iya. Kumpul ke bawah apa piye ana sing pengen rabi kabeh. Berarti ini kiamat. Wis ora ndelok wong wedok wis ora sempuh, wis ora kepengin apa piye, udah tidak ada nafsu berarti. Oleh karena itu, ini penting saya sampaikan bahwa ketika seorang perempuan tadi, seorang suami, dia sudah mendapatkan hajat daripada berhubungan dengan istri tadi itu, si istri tadi itu belum, maka tidak boleh langsung si suami meninggalkannya. Jelas ya? Bahkan kita baca nih jadi. Nih. As-salisatu alla ayyusarri'a bi ikhrajin ay alla yusarri'a. Sing nomor loro se. Asani fit tamahuli inda buruji syahwatihi hatta yastawfa injalaha fa inna dzalika yurisul mahabbata fil qalbi. Sebisa mungkin seorang suami tadi itu ketika hubungan suami keluarnya sperma tadi itu bersamaan dengan keluarnya spermanya seorang istri. Ketika ini keluarnya tadi bersamaan, maka ini menjadikan seorang tambahnya cintanya seorang istri kepada si suami. Yang iso bareng, makanya diatur. Salah satunya dengan mengatur nafas.
Makanya saya ilmu pernapasan itu bagus dalam hubungan suami istri supaya kalau tidak yo serak awak dhewe serak ngumpet ngono kae. Ya, yang nomor 3 as-salisatu ayyusharri'a bi ikhraji zakari inda ifsasihi bima'iha fa innahu yudha'ifu zakara wa la yu'jilu anha bima'ahu fa li'anna dzalika yadurru biha. Ketika ini sudah merasakan nikmat yang bersamaan, maka kalau sudah bersama si istri tadi itu sudah mendapatkan hajatnya, maka silahkan untuk dicabut. Karena kalau tidak, ketika itu ini begini, diam saja manggon nang jero kono iki awak dhewe lemes. Sing lanang lemas. Kalau sudah seperti itu nanti kasihan istrinya juga. Oke, jelas ya. Nggak perlu saya jelaskan sampai yang mendetail lagi. Engkau kepancing sampai. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bercumbu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri. Layak anna ahadun ala imro'atihi kama taqaul bahimatu wal yakun bainahuma rasulun. Kila wa mar rasul ya Rasulullah. Layak anna aja melakukan temenan sapa ahadun salah sijine apa sapa ahadun seseorang ala imro'atihi ing atase istrinya si ahad kama taqal bahimatu kaitene melakukan dengan meninggalkan sapa apa al bahimatu hewan yang dilakukan oleh hewan peluk plus Melayu. Nah, jangan. Wal yakun lan becik ono iku bainahuma ing dalam antarane si zauj lan zaujah apa rasul. Kira ditanyakan, wa mar rasul, sahabat bertanya, apa itu rasul ya Rasulullah? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, rasul di situ adalah yang dimaksud adalah al-qublatu wal kalamu, bercumbu rayu. Qublah itu apa? Berciuman. Wal kalamu dan bercumbu. Itu speak. Bahasa dengan speak. Tapi ingat, saya ingatkan lagi, jangan sampean ketika mau ketika bercumbu sing dirembuk kok babakan utang, babakan jangan. Jadi atau sampean menyebutkan kejelekannya istri, jangan. Atau sampean mau bercumbu malah bercerita tentang masa lalu. Masalahnya sampean dengan yang sampean cerita ke saya pernah gini. Oh ya, jangan. Ya, jangan. Enggak boleh. Rawahu sapa ad-Dailani. Wa minal adab dan iku sing-sing adab al-matlubati yang dicari. Yang dituntut dalam tata krama untuk hubungan suami istri adalah Allah yatahaddasa. Yen orang ngomong-ngomong, tidak berbicara ilan nasi marang menungso, tidak menceritakan bima kelawan barang yajri yang telah berlaku bainahu ing dalam antarane si zauj wa baina zaujati lan ing dalam antarane istrinya si zauj. Kapan hala qadail witri nalika ing dalam melaksanakan kebutuhan. Fa innahu mongko setengah kelakuan iku menceritakan iku mimma sangka perkara layam bagi yang tidak baik. Wa malan walayali kulan tidak pantas. Wa in hafiza lamun jaga sapa wong al asrara ing rahasia iku wajib walasia malan apa maneh mislu hajat sirri separjane ikilah rahasia alladzi ya perkara ya ta'allaqu yang berhubungan apa ma bi hurmil mar'i kelawan kehormatane wong wa irdihi lan ya harga dirinya wong wa humalan utawi kehormatan dan harga diri iku aqdasul muqaddasati
luweh sakralnya hal yang sakral. Ladaihi ana ngersane si wong. Ba'da maqumatil imqau ba'da muqawwamatil imani sakwise makam keimanan. Perhatikan bahwa salah satu tata krama yang diajarkan yang dituntut oleh Islam adalah tidak menceritakan hal-hal yang berhubungan tentang proses hubungan sampean suami istri tadi itu dengan orang lain. Aku membengi ngene loh, bar tak ngene iki terus ngene jangan. Ngono dicerita-ceritake. Ternyata sampai jangan ya, jangan mentang-mentang man konco lerabi bareng karo koncone takoki piye wis bedah apa urung, jangan wis geger dhewe apa urung, jangan ya. Kalau sebatas piye wis mulai sampun piye mantep ngono wae. Ojo sampai terus cerita tekan dindi, jangan. Ya. Kenapa demikian? Itu nggak patut, nggak layak. Karena demikian menjaga kehormatan dan harga diri, ikut bagian daripada hal-hal yang sakral setelah makom keimanan. Makanya hibzul nafsi, hibzul irdi itu bagian daripada makom hidus, harus dipertahankan. Karena makamnya di bawah keimanan. Lanjut, inna tasyahula sungguhnya kegampang fi siyanatiha fi siyanati hadis sirri in dalam menjaga rahasia ini, meremehkan, menjaga untuk merahasia ini, iku burhanun, merupakan bukti ala fil akli ing atase lemai akal, wa khabzid dhamiri lan eleke watak, warizalatil khalqi lan rendahnya sifat kemanusiaan, wa ta'ammudil ajalan sengaja menyakiti lil mar'ati bagi seorang wanita, wal hautilan menghina min karomatiha dari kemuliaannya wanita, wa karomati ahliha dan kemuliaannya keluarganya si wanita, wa aqallu malan utawi sithik-sithike barang fihi iku ing dalem ma'anahu sak temene merusak atau melanggar ditungguni kelakuan iku naksun merusak. Merusak apa? Bi ahdi zaujiyati, dengan perjanjian suami istri. Apa isi perjanjiannya? Menjaga rahasia dan kekurangan masing masing. Wa walan utawi iku amtanul luweh kuat, iku amtanul uhudi luweh kuat-kuate perjanjian, wa agladul wa mawasiqi lan luweh kokohnya ikatan. Innahu sak temene kelakuan iku khianatun, merupakan khianat, ya tarattabu yang bisa berimbas alaiha ing atase si mar'ah, ayyahul layento menempatkan sapa wong asyik kok ing perceraian,
mahallal wifaqi ing panggonan keharmonisan wan nafrati lan melancarkan makanal menghilangkan membencikan bisa membenci makanal ulfati ing kasih sayang panggonan kasih sayang wal wahsatilan memupuk lan momok wal wahsatilan momok menjadikan momok mau di al unsi ing gon ketenangan, jadi akan menjadikan pasangannya tadi itu tidak tenang, menjadi momok dan lain sebagainya. Karena apa? Kekurangan atau aib-aib yang ada tadi itu diumbar. Ini nggak boleh. Wali malan kono barang lim lahu marang si zaud min azimid dorori min azimid dorori sangko gedene bahaya. Jaat wis teko apa asar syariat bitahrimihi kelawan harame mentahadus. Wazammun dan mencela wazammuman dan mencela orang yaf'alu yang melakukan sapa man hu ing menceritakan kejelekan-kejelekan tadi atau menceritakan masalah ketika berhubungan tadi. Akhrajahu sapa Muslimun wa Abu Dawud wa ghairuhuma min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Amin. Anna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min sarrin nasi sesungguhnya dari kejelekan-kejelekannya manusia indallahi ana ngersane Allah taala iku manjilatu yaumil kiamat ana ing panggonan dina kiamat ya kuwi ar-rajulu orang yabdo yang menggauli sapa si rajul ila imraatihi marang istrinya si rajul watu pedi lan ya menggauli sapa si istri imraah ilaihi marang si rajul saling menggauli menerima hubungan tadi itu. Lah setelah itu summa yang sirutu mulai menyebarkan atau menceritakan mengomongkan sapa ahaduhuma salah satu dari si istri dan atau si perempuan si suami atau si istri sarra sahibi ing kejelekan pasangannya. Kejelekan pasangannya. Ini yang tidak disenangi oleh Allah. Jadi orang yang paling jelek ono ngersane Allah nalikane dina kiamat ketika ada seorang pasangan ketika ada suami istri yang saling berhubungan kemudian setelah itu dia menceritakan di luar menceritakan kejelekannya masing-masing. Ini yang paling tidak disenangi dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Elek-elek wong ini. Warwalan meriwayatkan sebuah Imam Ahmad an Asma binti Zaid annaha saat temen Asma kanat ono sebuah Asma inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warijal dan pira-pira wong lanang wan nisa ulan wong wedok iku kudun padha lungguh iku an indahu ana ngersane Kanjeng Rasul. Faqala mau temuli Kanjeng Rasul ngendika la'alla rajulan nawa ana wong lanang yakulu tiba-tiba ana wong lanang yakulu sing ngomong sapa si rajul ma fa'ala bi ahlihi apa yang telah dilakukan dengan keluarganya istrinya. Wala 'alal imra'atin lan menawa wong wedok tuh biru memberikan kabar kepada si rajul bima kelawan sesuatu fa'alat yang melakukan sapa si imra'ah ma'a jaujiha serta suaminya si imra'ah. Fa'arummal qaumu kemudian orang-orang di sekelilingnya sakatu pada diam. Udah meneng ngrungokke. Nah, fakultu
mongko ngomong sapa ingsun ai wallahi ya Rasulullah. Maka Asma mengatakan, ya Rasulullah, innahum stunggune annasiku la yaf'aluna yaktini melakukan hal yang demikian itu. Wa innahunna lan saat temene suami-suami melakukan yang demikian. Wa innahunna lan sesungguhnya para istri para perempuan juga la yaf'alanna melakukan juga yang demikian itu. Qala maka Rasulullah mengatakan, fala taf'alu maka jangan melakukan sira kabeh. Fa inna mislama mislu zalika. Mengko sak permene sepadane mengkono-mengkono menceritakan mengobrolkan iku mislus syaitani sepadane setan lakia yang bertemu sapa si setan syaitanatin ing setan wedok. Jadi ada setan laki-laki, setan perempuan bertemu. Fagosia tumuli nutupi sapa si mongko nutupi sapa salah satune wan nasu utawi menungso iku yang yuruna wis kadung padha ndelok. Jadi setan ono setan wedok ono setan wong lanang ketemu do nutup-nutupi ning menungsone malah padha no. Maka ini menunjukkan kalau kita memiliki ketika mubasyarah berhubungan ada kekurangan atau aib-aib dari pasangan kita tidak boleh diceritakan. Jelas nggih? Wis iki tekan sakmono. Nanti untuk di akhir akan saya sampaikan di akhir ya, di akhir akan saya sampaikan nanti yang terkait dengan ini yang ada ijazahnya. Nanti saya sampaikan di akhir, insyaallah. Selanjutnya besok kita akan masuk pada al-adab allati takhussu alaqatin usrati bi ghairi. Kalau nanti akan kita teruskan besok kembali. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.